taat, tawakal, ridha, sabar. Makna ketaatan adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta bersandar pada hukum-hukumnya. Berkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari tindakan duniawi." Quran Surat Al-Qasas 77. Mujahid berkata, yaitu hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa pangkal ketaatan adalah pengetahuan al-ilm kepada Allah, ketakutan kepadanya, harapan kepadanya, dan pengawasan batin terhadapnya. Apabila hamba tidak memiliki sifat-sifat ini, dia tidak akan memperoleh hakikat keimanan. Sebab, tidaklah benar ketaatan kepada Allah kecuali setelah mengenalnya dan mengimani keberadaannya sebagai pencipta. Dia yang maha tahu dan maha kuasa, yang tak terliput oleh pengetahuan dan tak dapat dibayangkan oleh pikiran. Tiada sesuatu yang menyerupainya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Seorang Arab Badui bertanya kepada Muhammad bin Ali Al-Husain, apakah Anda melihat Allah ketika beribadah kepadanya? Muhammad Ali bin Al-Husain menjawab, aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tak kulihat. Orang Badui itu bertanya lagi, bagaimana Anda melihatnya? Muhammad bin Ali bin Al-Husain menjawab, dia tak terlihat oleh pandangan mata, tetapi dia terlihat oleh qalb, hati, dengan hakikat keimanan. Dia tak tergapai panca indera dan tak menyerupai manusia. Dia dikenal dengan ayat-ayat dan disifati dengan tanda-tanda. Itulah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Tuhannya bumi dan langit. Seorang arif ahli marifat ditanya tentang ilmu esoterik batin. Dia menjawab, ia adalah salah satu dari rahasia-rahasia Allah yang disimpan di dalam hati para kekasihnya, yang tidak dititipkan kepada malaikat dan tak dititipkan kepada manusia juga. Diriwayatkan bahwa Ka'ab al-Ahbar berkata, kalau anak Adam mencapai keyakinan sebesar biji dalam keagungan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka bisa berjalan di atas air dan angin. Maha suci zat yang menjadikan pengakuan kelemahan mencapai makrifatnya sebagai keimanan, sebagaimana dia menjadikan pernyataan ketidakmampuan orang yang diberi nikmat untuk bersyukur kepadanya sebagai syukur. Ketika telah teguh ilmu akan rububiyah, tampaklah pengakuan peribadatan. Apabila telah teguh keimanan dalam hati, wajiblah taat kepada Tuhan. Keimanan itu ada dua jenis, yaitu yang tampak zahir dan yang tersembunyi batin. Yang tampak adalah pengucapan dengan lisan dan yang tersembunyi adalah keyakinan di dalam hati. Orang-orang yang berilmu itu berbeda-beda dalam tingkatan kedekatan dan berkelainan dalam derajat ketaatan. Keimanan menggabungkan bagi mereka menurut kadar bagian mereka masing-masing penganugerahan, kemampuan mencapai martabat tinggi, keikhlasan kepada Allah, ketakwaan kepadanya, dan keridaan akan kebijakannya. Adapun keikhlasan adalah hamba beramal tanpa mengharapkan balasan dari Sang Pencipta. Allah adalah pencipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jika ketaatan itu merupakan harapan akan pahala dan takut akan siksa, hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah siapapun dari kamu menjadi seperti anjing yang buruk, jika takut, dia bekerja. Dan janganlah kamu menjadi seperti buruh yang buruk, jika tidak diberi upah, dia tidak bekerja dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Tetapi jika ditimpa bencana, berbaliklah dia ke belakang. Quran Surat Al-Hajj 11. Diwajibkan kepada kita beribadah kepadanya dan diwajibkan menaatinya karena karunia yang telah diberikan kepada kita dan kebajikan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama karena kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan berupa keutamaan dan membalas orang sesat darinya dengan keadilan. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada keperluan, bergantung kepadanya ketika dalam kesempitan, dan yakin kepadanya ketika mendapat musibah. Jiwa tetap tenang dan hati tetap tenteram. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah mengetahui bahwa Dia menentukan takdir dan segala sebab berada dalam kebijakan Pencipta yang Maha Pengatur. Mereka tidak bersandar kepada bapak, anak, harta, dan perbuatan, tetapi dengan petunjuk-Nya, mereka menyerahkan segala urusan kepadanya. Dalam keadaan apapun, mereka tidak bergantung kecuali kepada Allah. Barang siapa bergantung kepada Allah, cukuplah dia baginya.
Adapun keridahan adalah berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Seorang ulama berkata, orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling ridha terhadap karunia-Nya. Di antara ungkapan orang-orang bijak adalah, betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan sakit yang merupakan obat. Sebagaimana kata seorang penyair, betapa banyak nikmatmu dilipat di antara taring-taring bencana dan kesenangan telah berubah. Tabahlah atas kejadian waktumu karena semua pasti berlalu. Di balik susah ada bahagia, di balik kemulusan ada cacat. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ketahuilah bahwa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan bahwa nasihat akan berarti selama tidak ada tirai yang menutupi hati. Tirai itu adalah keduniaan. Selain itu, seorang bijak berkata, keduniaan itu sesat, maka jadikanlah ia ketaatan. Petik 2. Abu Al-Walid Al-Baji bersyair, jika aku tahu dengan yakin bahwa hidupku hanya sesaat, tak akan kusia-siakan waktu sekejap, jadilah ia dalam kebaikan dan taat. Seorang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku benci kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau punya harta? Dia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, berikanlah hartamu, karena seseorang bergantung pada hartanya. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam berkata, kebaikan itu terdapat pada 3 hal, yaitu dalam ucapan, pandangan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya bukan zikir kepada Allah, dia telah berbuat sia-sia. Barang siapa yang pandangannya bukan mengambil pelajaran, dia telah lalai. Barang siapa yang diamnya bukan tafakur, dia telah bermain-main, meninggalkan pikiran pada ihwalnya dan meninggalkan kelemahan karena kelesatannya. Pikiran akan membangkitkan keinginan karena kaitan jiwa dengannya. Waspadalah, jangan sampai menumpukan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal, karena ia adalah anak panah yang mengenal dan kekuasaan yang menguasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah dan diikuti keimanan, dia akan mendapat manisnya dalam hati. Seorang bijak berkata, barang siapa mengumbar pandangannya, banyaklah penyesalannya. Membiasakan pandangan akan menyingkap rahasia, membuka kejelekan manusia, dan mengekalkan tinggal dalam neraka sakar. Jagalah matamu, karena jika mengumbarnya, engkau akan dapatkan dirimu dalam sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi, jika menguasainya, engkau dapat menguasai anggota-anggota tubuhmu yang lain. Seseorang bertanya kepada Plato, mana yang paling penting bagi hati, pendengaran atau penglihatan? Plato menjawab, keduanya. Bagai sepasang sayap burung yang tidak dapat terbang kecuali dengan kedua-duanya. Dia tidak dapat bangkit kecuali dengan kekuatan keduanya. Kadang-kadang salah satunya patah, maka yang satu lagi menanggung lelah dan derita. Muhammad bin Dawa berkata, cukuplah bagi hamba satu kekurangan di sisi Allah, dan sikap kepada orang-orang yang berakal adalah meneliti setiap apa yang muncul dalam pikirannya. Seorang zuhud melihat seorang sedang menertawakan seorang budak. Orang zuhud itu bertanya kepadanya, wahai orang yang rusak akal dan hati, wahai orang yang rusak penalaran, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu, yang memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas seluruh perbuatanmu, serta yang memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana kejelekan yang tampak dan tipuan yang tersembunyi ketika dirimu dihadapkan di suatu makam kedudukan yang tidak diperhatikan orang-orang berdiri di situ, tetapi menjadi perhatian seluruh makhluk. Ali Karamallah Wajhah berkata, mata adalah jalan setan. Mata segera mempengaruhi anggota tubuh yang lain dan paling keras bantingannya. Karena itu, barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya pada nafsunya dalam memperoleh kelezatannya, dia telah menyia-nyiakan perbuatan baiknya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, iman yang paling utama adalah mempercayai apa yang dibawa para rasul. Barang siapa yang mempercayai Al-Quran, dia mulai mengamalkannya dan selamat dari keabadian dalam neraka. Barang siapa yang menjauhi hal-hal haram, dia menuju pertobatan. Barang siapa makan dari usaha yang halal, dia menuju kewaraan. Barang siapa menunaikan kewajiban-kewajibannya, benarlah ke Islamnya.
Barang siapa yang selalu berkata benar, dia selamat dari pembalasan kisas hukuman. Barang siapa mengikuti sunnah, amalannya syah. Barang siapa ikhlas kepada Allah, amalannya diterima. Diriwayatkan dari Abu Al-Darda, bahwa dia memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Kemudian beliau berwasiat, "Berusahalah dengan cara yang halal. Perbuatlah kebajikan, memohonlah kepada Allah akan rezeki sehari-harimu, dan anggaplah dirimu berada di tengah orang-orang yang mati. Hendaklah engkau waspada agar jangan membanggakan perbuatan baik, karena hal itu merupakan penyakit yang paling berbahaya dan menjadikan perbuatan-perbuatan baik yang lain jadi sia-sia." Orang membanggakan perbuatan baiknya sebagai perbuatan kebajikan kepada Allah, padahal dia tidak tahu apakah amalannya diterima atau tidak. Kemaksiatan mewariskan kehinaan dan kehancuran, sedangkan ketaatan mewariskan kemuliaan dan keagungan. Hendaklah engkau berhati-hati terhadap riya, pamer. Firman Allah, "Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan." Quran Surat Al-Zumar, 47. Dikatakan, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lihat di dunia. Pada hari kiamat semua itu ditampakkan kepada mereka sebagai kejelekan. Ketika membaca ayat ini sebagian ulama salaf berkata, "Aduhai, celakalah orang-orang yang bersikap riya." Demikian pula disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi, 110. Yakni, jangan menamparkannya karena riya, dan jangan menyembunyikannya karena malu. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahwa ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan adalah, "Dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing dari kalian diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah kalian kerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah, 281. Daud alaihissalam berkata kepada Sulaiman alaihissalam, yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin itu ada tiga, yaitu benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperoleh, benar-benar ridha terhadap apa yang telah diraih dan benar-benar sabar atas apa yang telah lewat. Setengah perkataan orang bijak adalah, barang siapa bersandar pada Allah atas musibah, dia mencapai tingkat sempurna. Kesabaran itu memiliki beberapa cabang, yaitu kesabaran atas kewajiban-kewajiban dengan terus menekuninya secara sempurna. Pada waktu-waktunya yang paling disukai, kesabaran atas ibadah-ibadah sunnah, kesabaran ketika sakit, kesabaran atas kefakiran, kesabaran dalam menghindari maksiat, syahwat, syubhat yang meragukan, menghindari berlebih-lebihan dalam tindakan semua anggota badan, dan sejenisnya.